Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita membacakan surat As-Sof ayat 10 dan 11 beserta doa mau belajar. Oke, Santi, boleh dipimpin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih Santi. Ini kita perkuliahan pertama di pengantar akuntansi. Jadi, sebelumnya saya bakal share screen dulu. Bentar ya. Nah, udah kelihatan di layar? Udah, Bu. Udah, oke. Ini ya, jadi di pertemuan pertama ini mungkin kita bakal bahas sedikit tentang RVS, karena nanti RVS juga bakal saya bagikan, dan bahas tentang kontrak kuliah, dan kita langsung masuk ke teori konsep dasar akuntansi. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pertemuan pertama, saya jelaskan sedikit tentang RPS ya. Untuk yang ini kita bahas tentang mata kuliah pengantar akuntansi 1 ya, di mana mata kuliah ini kita akan mempelajari 3 SKS ya, bobot mata kuliah ini 3 SKS dan ini ada kalian bisa baca ya, nanti saya bagi bisa kalian baca dan perhatikan capaian pembelajaran lulusan dan dibebankan pada mata kuliah. Jadi ini secara umum capaian sikap, pengetahuan, ya. Ini udah saya uraikan di sini, nanti bakal saya bagi. Ini keterampilan umum, juga saya bagi ya. Ini bakal saya bagi satu paket sama kalian. Dan keterampilan khusus. Jadi, apa sih yang kita ingin capai dari capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi ini? Yang pertama, kita bisa menggambarkan tentang akuntansi. Jadi mungkin yang dari IPA nggak ngerti apa itu akuntansi ya kan, mungkin belajarnya biologi, kimia. Jadi di sini kita diharapkan mampu menggambarkan tentang akuntansi. Yang kedua, menjelaskan prinsip cara yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan. Jadi udah namanya akuntansi pasti identik dengan transaksi keuangan. Setelah itu menjelaskan pengklasifikasiannya dan melaksanakan proses penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Jadi setelah kita susun pencatatan transaksi keuangannya, kita dapat mengklasifikasikan dan menyusun proses laporan keuangannya. Nah, inilah tujuan akhir dari akuntansi. Bukan tujuan akhir sih, maksudnya inilah luaran yang diharapkan dari akuntansi. Kita bisa memiliki laporan keuangan yang nantinya bisa dibaca oleh publik, ya. Oke, udah gitu yang keempat, memahami pengertian tentang kas, persediaan, piutang, aset tetap itu apa. Jangan nanti soal ini kita juga nggak paham gitu. Ini hanya sampel, nanti di mata kuliah ini bakal kita banyak temui akun-akun baru ya yang mungkin kalian belum pelajari di SMA, mungkin SMA hanya sebatas gambaran umum, di sini kalian bakal pelajari secara detailnya. Oke, di sini ada sub CPMK. Sub CPMK ini sub-sub dari capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ini dia. Ini yang kita akan konsep dasar akuntansi, akuntansi lingkungan, akuntansi dan lingkungan ada 2 pertemuan ya. Pertemuan 1 di sini, pertemuan 2 di pertemuan ketiga. Begitu yang di pertemuan keempat kita bahas tentang struktur dasar akuntansi 1, pertemuan kelima bahas tentang struktur dasar akuntansi 2.
Dan keenam, kita berharap di sini kita paham tentang persamaan dasar akuntansi. Ya, nanti di sini juga di konsep dasar bakal dijelasi apa itu persamaan dasar akuntansi. Baru mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan akun dan manfaatnya. Nah, kenapa Bu di sini ada 3? Karena akun dan manfaatnya ini banyak. Nah, akun-akun itu banyak dan kalian harus memang benar-benar paham, kalau enggak kita bingung nanti karena ada di lanjutan akuntansi lanjutan, akuntansi keuangan lanjutan 1 itu bakal bahas tentang kas, rekonsiliasi bank. Kalau kalian tidak paham di sini apa itu kas, apa itu rekonsiliasi bank, nanti kalian bingung ya. Di sini basicnya akan memperkenalkan banyak akun, ada piutang, modal, semuanya di sini kita bahas. Makanya kita butuh 3 pertemuan. Pertemuan 1 di ke-7, yang kedua di 9, dan yang ketiga di 10. Setelah itu kita bakal membahas tentang jurnal. Nah, ini dia masuk jurnal umum ya. Di sini jurnal umum. Setelah udah tahu akun-akunnya, kita masuk ke jurnal umum, baru yang selanjutnya siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini juga ada 3. Jadi di mana ini setelah jurnal, di pertemuan ke-12 kita bakal bahas tentang posting buku besar, neraca saldo, ya. Baru di sini bahas tentang jurnal penyesuaian di pertemuan 13, baru neraca lajur. Ya, neraca lajur, baru disinilah kita bahas tentang laporan keuangan dan jurnal penutup serta pembalik. Jadi kita butuh 3 pertemuan. Nah, di pertemuan ke-15 kita kuis. Kuis ini di mana? Kuis ini kita perlatihan sebelum ujian. Baru di pertemuan ke-16 kita melakukan UAS. Diharapkan apa yang kalian kuiskan ini bisa mampu memberikan gambaran untuk soal-soal UAS, yang dimananya luaran UAS ini kalian mampu menjawab karena di situ bakal ada 40% penilaian dari UAS. Oke? Ini dia deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengetahuan dan keterampilan tentang akuntansi, prinsip cara yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan, pengklasifikasiannya, serta proses penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Dilanjutkan dengan pengertian dan pembahasan tentang kas, persediaan, piutang, dan aset tetap. Oke, ini dia ya. Tadi bahan kajiannya sudah kita bahas di subbabnya. Ada sekitar 16 pertemuan. Oke. Ini dia referensi bukunya. Kalian bisa cari referensi bukunya. Ada buku Rudianto dari Erlangga tahun 2012. Erlangga juga Rahman Pura. Dan yang ini pendukungnya ada dari Salemba 4 dan dari Cita Pustaka. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Facebook. Nah, kita bahas kontrak kuliah ya. Di awal pertemuan kita bahas kontrak kuliah, di mana kontrak kuliah itu kehadiran penilaiannya adalah 10%. Ya, untuk tugas-tugas penilaiannya adalah 15%. Dan untuk kuis penilaiannya adalah 5%. Jadi untuk tugas itu bukan satu tugas. Jadi semua tugas diresum. Ya, misalnya kalian selama 16 pertemuan terdapat 10 tugas. Diresumlah semua nilainya, ditambahkan semua nilainya. Misalnya kalian ada 10 kali tugas, nilai kalian cuma 70 dari keseluruhannya atau 700. Nah, 700 itu diambillah 15%-nya. Paham? Jadi itu nilai tugas. Setelah itu UTS sekitar 30% dan UAS sekitar 40%. Ya. Makanya tadi di sini UTS dan UAS. Nah, UAS dan UTS ini sangat besar. Kalau kalian tidak ikut ini, kalian bisa nggak lulus. Kenapa, Bu? Karena kalau kita hadir aja, kuis iya, tugas iya, paling kita cuma dapat sekitar 50 atau 55. Tidak ada UTS dan UAS. Makanya usahakan UAS atau UTS hadir, kecuali
Bu, saya sakit, saya jawab nama, nggak bisa hadir. Nah, kalian bisa hubungi pihak kampus untuk mengikuti UTS susulan. Oke ya? Paham untuk kontrak kuliah? Paham, Bu. Oke. Bu. Sekarang kita ganti, sorry. Kok ini ya? Kita ganti pertemuan selanjutnya. Ini udah kelihatan konsep dasar akuntansi? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Konsep dasar akuntansi ini ya. Kita bahas ke teori langsung ya. Ke pertemuan pertama ada konsep dasar akuntansi. Ya. Jadi konsep dasar akuntansi ini yang kita bahas di pertemuan pertama akuntansi. Nah, pertama kita bahas tentang konsep akuntansi menurut American Accounting Association adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan melaporkan informasi ekonomi dengan tujuan untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang tegas bagi para pengguna informasi akuntansi tersebut. Jadi inilah definisi akuntansi menurut si American Accounting Association, ya. Proses pengidentifikasian dan melaporkan informasi ekonomi dengan tujuan memungkinkan adanya penilaian dan keputusan tegas bagi para pengguna informasi tersebut. Oke, udah gitu, ini maksud tujuan akuntansi selanjutnya untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi ini tujuan akuntansi untuk menyajikan informasi dalam bentuk laporan keuangan akhirnya. Ini dia ya, posisi keuangan. Berarti ini kita bicara laporan keuangan neraca. Nah, kinerja juga dilihat dari laporan keuangan. Makanya tujuan akuntansi ini untuk memberikan informasi, di mana informasi ini kita lihat pada laporan akhir, yaitu laporan keuangan. Paham sampai sini? Atau ada yang mau nanya? Enggak, belum. Bu. Masih basic nih, masih bisa dimengerti. Oke, habis itu manfaat informasi akuntansi. Manfaat informasi akuntansi di sini ada 3, ya. Sebagai alat ukur keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah usaha. Ya, dengan cara melihat atau menilai harta dan hutang yang ada di perusahaan. Oke. Akuntansi sebagai penghasil informasi yang oleh pihak manajemen dibutuhkan untuk melakukan perencanaan sekaligus mengevaluasi dan mengkontrol aktivitas operasional usaha. Jadi di sini untuk mengukur sebagaimana kegagalan atau keberhasilan. Misalnya si Dea punya usaha ya kan, keripik atau punya usaha UMKM dimsum gitu kan. Dea buat laporan akuntansi. Nah, di situ kita bisa melihat apakah usaha si Dea ini berhasil atau gagal. Gitu. Dari mana lihatnya? Dari laporan keuangannya. Di mana? Di laporan laba rugi. Ada laba ataukah Dea mengalami rugi. Oke ya. Udah gitu akuntansi sebagai penghasil informasi oleh pihak manajemen. Nah, misalnya si Yuni. Yuni punya usaha pabrikasi ya. Pabrikasi atau yang berbau dengan manufaktur. Nah, manufaktur ini berkaitan dengan manajerial. Jadi dengan adanya laporan keuangan, kita bisa tahu bagaimana keputusan manajerial untuk memutuskan pengolahan produk itu apakah tetap dijalankan atau tidak gitu. Kalau dijalankan pastikan mereka ada laba. Alasan mereka tidak menjalankan adalah mereka mungkin minim akan profit. Paham? Udah gitu, yang ketiga menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi atau ekonomi entiti atau badan usaha kepada pihak pemakai informasi baik pihak internal maupun eksternal. Nah, misalnya Santi nih, jadi seorang finansial di perusahaan swasta misalnya apa ya Unilever, ya kan? Nah, Santi bagian keuangannya. Nah, Santi sebagai seorang manajer keuangan harus bisa bertanggung jawab untuk menyajikan informasi
Akuntansi. Kenapa? Karena laporan keuangan itu penting bagi pihak internal. Internal itu bagi pihak perusahaan, ya. Dan pihak eksternal. Eksternal ini siapa? Pemegang saham, pemerintah, atau kita sebagai publik. Misalnya kalian mahasiswa, Bu, saya mau meneliti tentang saham atau tentang laba di perusahaan Unilever. Nah, dari mana datanya? Bisa diambil dari Bursa Efek Indonesia yang nantinya di-download di Bursa Efek Indonesia. Itulah gunanya laporan keuangan untuk pihak eksternal. Makanya Santi sebagai seorang manajer keuangan harus bertanggung jawab penuh akan laporan keuangan di perusahaan itu. Paham? Paham, Bu. Oke, ya lanjut ya, bidang-bidang akuntansi. Nah, di sini ada bidang-bidang akuntansi, ada akuntansi keuangan, tadi kayak saya bilang financial accounting, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Nah, jadi kalau misalnya ada terjadi penyelewengan di sebuah perusahaan, auditing yang bertindak. Jadi auditing ini biasanya kerjanya di akhir bulan atau sering di akhir tahun. Nah, makanya kalau kalian sering nemui laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, pasti kalian akan nemui itu ada bacaannya, laporan keuangan sudah diaudit. Nah, biasanya kalian disuruh nyari laporan keuangan yang sudah diaudit, bukan yang belum. Oke? Begitu, ini dia akuntansi manajemen. Ya, ini tadi ya, sama akuntansi biaya hampir sama. Ini untuk manufacturing atau pabrikasi, seperti Kreasi Lutfi itu bisa ya, pabrikasi ini masuk ke akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Ya. Jadi itu akuntansi manajemen ini kepada manajerial informasinya, sedangkan biaya kepada pihak produksi. Jadi harus dibedakan. Bukan biaya ke manajemen manajerial, tapi manajemenlah ke manajerial. Oke, penyajiannya berbeda walaupun sama-sama manufacturing. Udah gitu akuntansi perpajakan. Nah, ini penting tidak hanya di kantor pajak, tapi di setiap perusahaan pasti ada akuntansi perpajakannya. Seperti di kampus kita sendiri, itu pasti ada seorang accounting pajaknya. Kenapa? Karena harus dihitung setiap gaji karyawannya dan gaji dosen-dosennya harus dikenakan pajak sesuai PPh 21. Oke? Ada juga PPh badan yang dikenakan kepada pihak universitas sebagai badan usaha. Oke. Sistem informasi akuntansi ini accounting informasi sistem. Ya. Jadi informasi yang diberikan dari sistem yang ada di perusahaan tersebut. Nah, makanya di sini harus punya sistem informasi yang bagus. Biasanya di sini online, ya, informasinya. Udah gitu akuntansi penganggaran, budgeting, biasa disusun awal tahun dan akhir tahun ini biasanya penganggaran sibuk. Udah gitu pemerintahan ini seperti kantor bupati, Dispenda, Polres, apalagi ya yang berbau pemerintahan, keuangan ya, Departemen Keuangan ini ke pemerintahan, BPK ini ke sini, baru publik, akuntansi publik ini hampir sama dengan pemerintahan tapi dia lebih kepada akuntan publik biasanya. Ya. Tahu kan? Akuntan publik yang punya kantor akuntan publik KAP. Ya. Udah gitu akuntansi pendidik ini seperti guru dan dosen. Udah gitu akuntansi perilaku. Akuntansi perilaku itu jarang sih ada, cuman ini sangat direkomendasikan setiap perusahaan diusahakan ada. Kenapa? Karena ini penting. Kalau kita tidak ada ini, bisa jadi terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku di perusahaan. Ya, karena akuntansi ini identik dengan uang. Resikonya adalah uangnya bisa hilang kalau kita yang bagian keuangan tidak bertanggung jawab. Bisa aja kan pengeluaran perusahaan cuma 500 juta dibuat 1 miliar. Ya mana tahu gitu kan, namanya dia yang megang gitu, megang keuangan. Nah, makanya perlu adanya pemeriksaan dan perilaku ini. Jadi antara auditing dan perilaku diharapkan bisa bekerja sama, biasanya begitu. Udah gitu akuntansi forensik, ya ini lebih kepada kalau ini auditnya ke pihak swasta, kalau forensik ini biasanya lebih ke
pemerintah, ya. Lebih kayak KPK, ya, itu dia. Udah gitu akuntansi internal. Internal ini accounting internal perusahaan, gitu. Oke, ini siklusnya ya. Siklusnya ini yang pertama transaksi keuangan. Ya, jadi ketika kalian mau melakukan transaksi harus punya faktur, bond, dan struk. Tidak boleh kalian tidak punya ini. Ya, udah gitu mencatat transaksi keuangan berdasarkan buktinya, berdasarkan ini. Jadi kalau kalian tidak punya ini dianggap kalian korupsi karena tidak berdasarkan bukti pencatatan. Begitu membuat jurnal umum. Nah, jurnal umum harus ada. Kenapa? Nah, itu dia yang harus disajikan setelah adanya transaksi. Baru bisa kita masukkan ke kelompok buku besar. Buku besar ini adalah pengklasifikasian masing-masing akun. Makanya dibuat dulu jurnal umum. Setelah itu adalah neraca saldo, baru jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini jika misalnya Santi melakukan salah pencatatan. Nah, jadi misalnya di tanggal tertentu Santi salah catat. Gimana caranya? Santi sesuaikan. Baru selanjutnya neraca lajur. Neraca lajur itu kertas kerja ya. Kita setelah disesuaikan, kita susun kertas kerja. Baru laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Setelah itu baru disusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Sampai sini paham? Junior, ada mau tanya? Pas, Bu. Pas, oke. Ini ya, jenis-jenis akun. Nah, ini sebagai kulitnya aja. Karena nanti di bab sendiri bakal dibahas ya, lebih detail. Oke, ini ada akun real, yaitu akun permanen yang saldonya pada akhir tahun periode dipindahkan ke neraca. Contohnya aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini dia aset lancar, terdiri dari kas, surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, aset tetap, itu tanah, gedung, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan. Ya. Kalau lancar ini yang mudah dicairkan, yang gampang dijual, ibaratnya gitu. Kas, kalau emas masuk ke lancar, karena bisa dicairkan dengan cepat. Ya. Surat berharga kan, tadi nih ya, surat berharga bisa langsung dicairkan. Nah, misalnya ke Pegadaian kan bisa. Nah, tapi kalau tanah, gedung, kendaraan ini kan agak lama prosesnya. Nah, itu masuk ke aset tetap. Oke, aset tetap tak berwujud contohnya hak paten, hak cipta, goodwill, dan franchise. Jadi franchise ini seperti contohnya KFC. Nah, jadi harganya mahal. Jadi kayak Santi mau buka franchise ke KFC di sana kan. Jadi Santi misalnya harus bayar 500 juta untuk franchise-nya aja. Nah, kayak es nggak beres itu 7 juta franchise-nya aja. Oke? Udah gitu kewajiban ada jangka panjang, jangka pendek, dan kewajiban usaha. Udah gitu modal atau ekuitas, contohnya modal sendiri, laba ditahan, dan modal saham. Oke, ini ya, kita harus paham akun nominal. Ya, saldo ini pendapatan. Nominal itu adalah akun yang saldonya dipindahkan ke laba rugi pada akhir periode akuntansi sebagai dasar pembuatan laporan laba rugi. Pendapatan usaha, pendapatan jasa salon, pendapatan di luar usaha, pendapatan bunga. Ini dia ya. Nah, jadi ini harus kalian ingat. Aset bertambah, saldonya di debit, aset berkurang di kredit, kewajiban bertambah, saldonya di kredit, berkurang di debit, ya. Modal bertambah di kredit, modal berkurang di debit, pendapatan bertambah di kredit, pendapatan berkurang di debit. Beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit, pride bertambah di debit, pride berkurang di kredit. Oke, ini kita bahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, hutang, dan modal yang dimiliki perusahaan. Tujuan persamaan dasar akuntansi sebagai dasar pencatatan. Ya, jadi sebagai dasar pencatatan transaksi di mana antara aktiva dan pasiva harus seimbang. Jadi sisi kanan dan sisi kiri harus sama, tidak boleh berat sebelah. Kalau berat sebelah berarti ada kesalah pencatatan transaksi. Oke. Paham Santi?
Paham, Bu. Oke, selanjutnya laporan keuangan. Nah, akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis yang merupakan suatu alat dalam menyampaikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Jadi di sini laporannya ada 4 macam, laporan posisi keuangan, ya, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Laba rugi, posisi keuangan ini adalah laporan neraca antara aktiva dan pasiva arus balance. Laporan laba rugi adalah menyajikan laba atau rugi perusahaan dari pendapatan dan beban. Laporan arus kas adalah mengevaluasi kinerja perusahaan melalui struktur keuangan. Sedangkan catatan atas laporan keuangan adalah daftar rincian yang ada di laporan keuangan. Oke, mungkin itu saja. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya atau nanti gantian saya nanya. Dea? Paham? Santi? Yuni? Gimana Santi mau nanya? Iya, Bu, mau nanya. Apa tuh? Yang di kewajiban. Kewajiban kan dia sama dengan hutang. Nah, di kewajiban itu kan ada namanya dia obligasi. Obligasi itu dia surat utang jangka menengah ataupun surat utang jangka yang dapat diperjualbelikan. Nah, pertanyaan Santi, obligasi itu dia termaksud aset lancar apa aset itu yang tadi Bu bilang apa? Aset tetap ya? Gitu. Nah, obligasi itu dia nggak masuk aset. Obligasi itu surat untuk utang. Jadi beda dengan saham. Ya, kalau saham bisa dibilang aset, ya mungkin aset tetap. Kalau saham aset lancar, ya. Tapi kalau obligasi itu dia lebih ke surat utang. Nah, jadi karena obligasi itu terbit karena ada kita melakukan utang, gitu. Paham? Nah, kalau saham, kita menjual saham. Nah, itu dia bisa menjadi aset. Nah, itu masuk tergolong ke dalam aset. Makanya nanti di akuntansi keuangan, lanjutan bakal kalian bahas hutang obligasi. Nah, jarang ada namanya aset obligasi. Pasti dibarengin hutang obligasi. Karena memang dia utang, gitu. Memang dia terbitnya karena kita berutang, gitu. Nah, dia berutang, makanya terbitlah hutang obligasi. Jadi utang obligasi itu kayak hutang hipotek gitu. Gimana ya? Kayak kita ke utang bank, utang bunga gitulah. Utang obligasi gitu. Oke? Ada lagi? Itu dikenakan enggak, Bu? Apa? Dikenakan? Pajak. Pajak. Kalau dikenakan pajaknya itu tergantung sih, tergantung peminjamannya. Tapi biasanya sih tetap dikenakan pajak. Kalau yang memang perusahaannya terdaftar di ini ya, di pusat ya. Kadang kan ada perusahaan bodong ya. Nah, kalau dia bodong dia nggak dikenakan pajak gitu. Dia terdaftar di OJK lah minimal. Ada lagi? Kalau asuransi Bu masuk ke mana, Bu? Asuransi masuk ke aset. Aset lancar. Oh ya. Karena dia asuransi. Jadi misalnya Surya ikut asuransi. Asuransi kan berarti kita bayar untuk asuransi kesehatan ya. Berarti nanti saat Surya sakit, Surya bisa mencairkan asuransinya. Atau misalnya selama proses 10 tahun itu Surya nggak ada sakit, nggak ada pakai asuransi, maka bisa dicairkan 200 juta. Nah, itu masuk ke aset. Nah, beda halnya tadi obligasi. Kalau obligasi memang hutang, kalau asuransi itu aset. Karena kan kita yang membayar, kita yang menyetorkan gitu. Jadi itu bisa sih sebelum 10 tahun asuransi bisa dicairkan, cuman mungkin dananya lebih kecil gitu. Ibaratnya laba kita lebih kecil kalau asuransi. Oke, ada lagi? Satu lagi. Afni? Amelia, Yuniar, Dea? Yuk, satu lagi, satu pertanyaan sebelum kita tutup.
Nggak ada? Gantian saya menanya. Saya tanya ya. Nah, jadi gimana sih cara kita mengetahui, dari mana sih kita mengetahui perusahaan itu laba atau rugi? Dari laporan keuangannya. Ya, Kan benar. dia ada Jadi, pencatatan. laporan apa itu? Laporan laba rugi. Oke, ya tadi seperti udah saya bahas, untuk kita mengetahui laba rugi sebuah perusahaan, kita harus punya laporan keuangannya. Nah, laporan laba rugi bisa memperoleh hasil kita melihat laba atau rugi perusahaannya. Tuh. Oke, satu lagi ya. Oke, close dulu nih. Apa aja yang termasuk aset lancar? Aset lancar. Kas. Kayak Terus? surat berharga, piutang usaha, Bu. Kan gedung. Surat berharga maksudnya, Bu. Asuransi. No, gedung nggak masuk. Jadi kas, piutang, Asuransi. ya asuransi, persediaan, Ya, peralatan, perlengkapan. Jadi tanah, gedung, bangunan itu nggak masuk. Ya, itu masuk aset tetap. Paham? Paham, Bu. Udah, kalau memang ada lagi yang mau bertanya sebelum ditutup? Pas. Pas. Oke, yaudah kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut minggu depan. Kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.